بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Bagaimanakah hukumnya ketika seorang muslim melaksanakan salat di tempat-tempat ibadahnya orang-orang non-muslim, Yahudi misalnya? Apakah hukum salatnya sah atau makruh atau seperti apa konteks hukumnya? Ya, dalam sejarah kita ketahui setelah ditaklukkannya Baitul Muqaddas, ya, pada saat itu tampuk kepemimpinan khalifah berada di bawah kuasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Peristiwa ini terjadi pada tahun 18 Hijriyah atau sekitar 639 Masehi. Saat peristiwa penaklukan Baitul Muqaddas ini, kejadian itu berlangsung di tengah hari menjelang dilaksanakannya salat zuhur. Maka pada saat itu uskup, ya, pemimpin orang-orang Yahudi saat itu menawarkan kepada khalifah agar kaum muslimin melaksanakan salat zuhur di suatu tempat gereja Katolik yang megah, yang besar, ya, yang terletak pada dataran tinggi Bukit Zion untuk digunakan khalifah dan kaum muslimin melaksanakan salat zuhur. Jadi uskup, pemimpin orang Yahudi pada saat itu, ya, silahkan kalian sholat di gereja kami, katanya. Jadi toleransi beragama pada saat itu, ya, ketika khalifah masih hidup, begitulah keadaannya. Kaum Yahudi menawarkan kepada khalifah agar sholat di gereja. Namun khalifah menolak tawaran itu. Khalifah Umar bin Khattab memiliki firasat yang luar biasa. Seandainya beliau menerima tawaran itu, khawatir akan tidak baik akibatnya nanti, ya. Khalifah khawatir tidak baik akibatnya kelak bagi kesucian umat Islam setelahnya. Jadi khalifah menolak tawaran itu. Dan beliau memilih suatu tempat yang letaknya di sebelah gereja tersebut. Jadi khalifah tidak jadi sholat di gereja yang ditawarkan oleh uskup tersebut. Nah, di sini Sayyid Sabiq menjelaskan dalam karyanya, kitabnya Fiqhus Sunnah, jilid 1 halaman 181, ya, beliau mengatakan, ini cetakan Al-Qahirah, Mesir, as-salatu fil kanisati wal bi'ah. Bi'ah ini, kanisah dan bi'ah ini suatu tempat ibadahnya kaum Yahudi, sinagogenya mereka, gerejanya pada saat itu, ya. Ini kita lihat keterangannya, al-bi'ah ini tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Jadi keterangannya seperti ini. Waqad shalla Abu Musa al-Ash'ari wa Umar bin Abdul Aziz fil kanisati. Dan sungguh pernah salat siapa? Abu Musa al-Ash'ari dan Umar bin Abdul Aziz di gereja. Jadi Abu Musa al-Ash'ari dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah melaksanakan salat di dalam gereja. Walam yara sya'biyu wa ata'u. Dan Imam Sya'bi, Imam Atha, serta
wa Ibnu Sirina, Imam Ibnu Sirin, pemuka-pemuka ulama, Imam Asy-Sya'bi, Imam Atha, Ibnu Sirin, bis salati fiha ba'san. Jadi mereka berpendapat tidak ada salahnya salat di dalam gereja. Ya, walam yara Sya'biyyu wa Atha'u wa Ibnu Sirina bis salati fiha ba'san. Imam Sya'bi, Imam Atha, Imam Ibnu Sirin mereka berpendapat tidak masalah, tidak mengapa, enggak apa-apa salat dalam gereja. Ya, seperti itu pendapat mereka. Ya. Terus wa indal Hanafiyyati wasy-Syafi'iyyati al-qawlu bi karahati as-salati fiha mutlaqan. Meskipun demikian, dalam pandangan madhab Imam Abu Hanifah serta Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka berpendapat salat di dalam gereja itu adalah makruh secara mutlak. Meskipun Abu Musa al-Asy'ari serta Umar bin Abdul Aziz dan serta imam-imam pemuka-pemuka ulama seperti Asy-Sya'bi, Ibnu Atha, Ibnu Sirin, mereka berpendapat enggak apa-apa salat di gereja. Tetapi dalam pandangan pemuka-pemuka mazhab Hanafi serta Asy-Syafi'i, mereka mengatakan dan berpendapat, berijtihad, salat di dalam gereja itu hukumnya makruh. Jadi salat di dalam gereja itu sah, salatnya sah, namun secara hukumnya makruh. Ya, begitu pendapat para ulama, ya. Ini Imam Bukhari juga pernah berkata bahwasanya Ibnu Abbas yusalli fil bi'ah, ya, pernah melaksanakan salat di tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Tentu pemuka-pemuka daripada sahabat, ulama tabi'in, mereka lebih hati-hati serta tentu niat mereka tidak semata untuk menyembah selain kepada Allah. Demi untuk kehati-hatian tentu kita mengambil pelajaran agar tidak salat di gereja. Wallahu a'lam.